Halo semuanya, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Kode Breaker di part yang ke-6. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan kita akan diperlihatkan semua orang yang sedang merawat Ogami yang sedang terluka, dimana Kanda Sensei menjelaskan kepada Sakura kalau Kode Breaker yang berlebihan menggunakan kekuatan khususnya, maka kekuatannya akan lenyap dan menyebabkan keanehan dalam tubuhnya, dan itu adalah yang dinamakan loss. Dan belakangan ini Ogami telah menggunakan kekuatannya secara berlebihan. Namun Kanda Sensei meminta kepada Sakura untuk jangan khawatir, karena kalau Ogami beristirahat dalam beberapa hari ini maka dia akan kembali sehat. Dimana Kanda Sensei memberitahu Sakura kalau dirinya adalah agen dari Eigen dan Ogami adalah Kode Breaker nomor 6, yaitu Kode Breaker paling rendah. Dan setelah itu Heike pun memberitahu kepada Sakura kalau Yuki itu adalah Kode Breaker nomor 3, dan yang tidak hadir di sini yaitu Toki, dia di peringkat nomor 4. Sakura pun bertanya kepada Heike di nomor berapa Heike di Kode Breaker tersebut. Heike pun menjawab kalau peringkat kekuatannya adalah nomor 2. Selain itu dirinya juga menjadi orang yang menghakimi semua orang. Dimana Sakura pun segera bertanya kepada Heike di manakah Kode Breaker nomor 1 dan juga 5. Dimana Heike menjawab kalau Sakura sudah bertemu dengan Kode Breaker nomor 5, yaitu si pengendara motor yang menghampiri Ogami dan juga Sakura pada saat mereka berangkat sekolah. Tak lama setelah itu Heike dan juga Kanda Sensei pun berpikir kalau serangan yang telah dilakukan hari ini adalah perbuatan dari Kode Breaker 1, dimana mereka berniat untuk membawa Ogami dirawat di rumah Sakura, karena kalau dibawa ke apartemen milik Ogami maka itu sangat berbahaya, karena Ogami bisa celaka di tempat apartemennya, karena mungkin saja tempat apartemen Ogami telah diketahui oleh Kode Breaker 1. Setelah itu Shin pun berpindah ke rumah Sakura, dimana kita akan dilihatkan Sakura yang telah kembali ke rumahnya, dimana dia disambut oleh anggota dari Kizakura, yaitu adalah anggota klan terbesar di Jepang dan juga organisasi Yakuza terkuat yang ada di Jepang saat ini. Dimana Kanda Sensei tidak mengira kalau Sakura ini adalah keturunan dari klan Kizakura. Tak lama setelah itu terlihat orang tua Sakura pun segera berjalan menuju ke arah Sakura, dimana semua anggota dari Kizakura pun segera memberi hormat kepada kedua orang tua Sakura. Dan kalau admin lihat sekilas wajah dari ayah Sakura ini mirip sekali dengan Itachi dari anime Naruto. Ibu Sakura pun bertanya kepada Sakura siapa teman-teman Sakura yang telah dibawa ke sini. Sakura pun menjawab kalau mereka telah bertarung demi dirinya dan juga teman sekelasnya. Mendengar hal tersebut, Ibu Sakura pun mempersilahkan mereka untuk segera masuk, di mana mereka akan segera dibawa ke ruang tamu. Saat berjalan menuju ruang tamu, ibu dari Sakura memberitahu kalau ada teman Sakura yang datang ke sini, di mana dia menunggu di ruang tamu. Ibu dari Sakura pun memberitahu kalau orang tersebut bernama Toki. Tak lama setelah itu terlihat Yuki pun segera menghampiri Toki, dan terlihat sekarang tubuh dari Toki ini sudah mulai kecil, karena kemungkinan besar sekarang Toki telah terkena loss. Sakura pun bertanya kenapa Toki bisa menjadi seperti itu. Heike pun menjawab kalau dia terkena loss. Sakura pun bertanya lagi, namun kenapa dia menjadi kecil, bukan kehilangan kekuatan seperti Ogami? Kanda Sensei pun memberitahu kalau setiap jenis loss itu berbeda-beda. Setelah itu Shin pun berpindah, di mana kita akan diberikan keluarga Sakura yang sedang mengadakan pesta untuk menyambut teman-teman Sakura yang telah datang ke rumahnya. Keesokan paginya kita pun akan diperlihatkan Ogami yang telah terbangun dari tidurnya, dan dia pun melihat kalau ada Sakura yang berada di sampingnya. Dimana di tempat tersebut ternyata juga ada Kanda Sensei yang sedang menemani Ogami untuk beristirahat. Setelah itu Shin pun berpindah, di mana kita akan diperlihatkan Kode Breaker 5 yang berhenti mengendarai motor, dan terlihat kalau dia sedang mengangkat telepon. Dimana Kode Breaker 5 ditelepon oleh seseorang untuk meminta kepada Kode Breaker 5 untuk segera pergi ke rumah Sakura. Dimana mendengar hal tersebut orang tersebut pun langsung pergi menuju ke tempat Sakura. Setelah itu Shin pun berpindah ke tempat Ogami, di mana terlihat Ogami sedang memperhatikan sebuah pedang samurai yang dimiliki oleh ayah Sakura. Tak lama setelah itu terlihat kalau ayah dari Ogami datang ke tempat tersebut dan mengecek keadaan dari Ogami.
Tak lama setelah itu ayah dari Sakura pun segera mengambil pedang samurai tersebut, di mana dia pun segera meminjamkan pedang samurai tersebut kepada Ogami karena terlihat kalau Ogami cukup tertarik kepada pedang tersebut. Tak lama setelah itu ayah dari Sakura pun bilang kepada Ogami kalau Sakura itu adalah gadis baik, dan kalau terjadi sesuatu kepada Sakura maka Ogami harus membayar hal tersebut. Tiba-tiba setelah ayah Sakura mengatakan hal tersebut, ada sebuah sambaran kilat yang membuat sebuah ledakan, di mana Ogami dan juga ayah dari Sakura segera menghampiri sumber ledakan tersebut, dan terlihat ada seseorang yang membawa tubuh Sakura, dan ternyata itu adalah Code Breaker 1. Tak lama setelah itu, Yuki pun datang ke tempat tersebut untuk membantu Hitomi dan juga yang lainnya, di mana Yuki berusaha untuk mengalahkan Code Breaker 1 menggunakan kekuatannya. Namun karena perbedaan kekuatan yang cukup jauh di antara mereka, Yuki pun mampu dikalahkan dengan mudah oleh Code Breaker 1, yaitu Hitomi. Sakura-chan! 危ないな。桜小路さんに当たっちゃうだろ。悲しいし。まあいい。お眠り、子猫ちゃん。ユキ! Di mana setelah mengalahkan Yuki, Code Breaker 1 pun juga segera melumpuhkan Ogami dengan kemampuan yang ia miliki, yang berhasil membuat Ogami terlempar. 君に教えた身としてはがっかりだよ。Tak lama setelah itu, saat Hitomi akan pergi dari tempat tersebut, Kanda Sensei pun langsung menghadang Hitomi, di mana dia berusaha untuk menyelamatkan Sakura. Namun karena perbedaan yang super jauh di antara Kanda Sensei dan juga Hitomi, Hitomi pun mampu mengalahkan Kanda Sensei dengan sangat-sangat mudah. 桜小路さんを離してください。ひとみさん。君に私が撃てるのかい? Namun tak lama setelah itu terlihat Hitomi pun segera diserang oleh Ogami, di mana Ogami menyerang Hitomi dengan menggunakan pedang yang telah diberikan oleh ayah Sakura kepadanya. Namun serangannya tidak bisa mengenai tubuh dari Hitomi karena tubuh dari Hitomi dilindungi oleh kekuatan listrik yang ia miliki, di mana Ogami dibuat kewalahan oleh kekuatan dari Hitomi karena kekuatannya belum kembali karena telah terkena loss. 剣術ずいぶんと使えるようになったね。先生冥利に尽きるよ。しかしTak lama setelah itu, Heiki pun juga turun dalam pertarungan tersebut, di mana dia berhasil membuat Hitomi langsung terlempar, dan hal tersebut membuat Sakura terbebas dari tangkapan Hitomi, dan Code Breaker nomor 5 pun langsung menangkap tubuh Hitomi yang terlempar di udara. Sayonara da. Odori nasai. Walaupun posisi dari Code Breaker 1 yang sedang dikeroyok oleh 5 Code Breaker secara sekaligus, dia tetap saja santuy. Dimana Ogami pun bertanya kepada Code Breaker 1 yaitu Hitomi, kenapa Hitomi menjadi jahat. Hitomi pun menjawab kalau dirinya ingin melakukan balas dendam. Tak lama setelah itu terlihat Ogami pun segera menyerang Hitomi, di mana Hitomi dengan sangat santuy menghindari semua serangan dari Ogami dan berhasil membuat Ogami terlempar ke kolam milik keluarga Sakura. 悪に落ちたのなら俺が断ち切ってやる。どうしてそこまで犬になれるんだろうね、エデンなんかの。エデンは関係ない。俺は俺の意志で動いているだけだ。動かされてるだけだろう。大神。余裕
超えてんじゃん。 Melihat Ogami yang mampu dikalahkan oleh Hitomi dengan sangat mudah, Toki pun berusaha menyerang Hitomi dengan menggunakan kemampuan magnetnya. Namun Hitomi mampu menghalau serangan dari Toki dengan sangat mudah. ポケットに手突っ込んだままかよ。 Tak lama setelah itu, terlihat Ogami pun telah keluar dari dalam air, di mana dia pun telah memiliki kekuatannya kembali karena loss telah berakhir, di mana Ogami dan juga Toki berusaha untuk menyerang Hitomi secara bersamaan. Namun dengan kekuatan listrik yang dimiliki oleh Hitomi mampu mengalahkan Ogami dan juga Toki dengan sangat mudah. 目には目を、歯には歯を、悪には悪を。 無駄だよ、私の電撃の前ではね。大神、時君。さて Tak lama setelah itu, setelah Ogami dan juga Toki kalah, terlihat Code Breaker 5 dan juga Code Breaker 2 berusaha akan segera melawan Code Breaker 1 yaitu Hitomi. Melihat hal tersebut, di mana Code Breaker 1 berusaha akan segera mengalahkan mereka dengan sekali serang, di mana Code Breaker 1 yaitu Hitomi segera mengeluarkan kekuatan listrik yang sangatlah kuat, di mana kekuatan listrik tersebut sampai membuat sebuah bola listrik yang sangat besar. なんて力だ。立ちふさがる者には死を。さよならコードブレイカー。ダメだ。 Tak lama setelah itu, Hitomi pun segera melemparkan bola listrik tersebut. Namun Sakura pun langsung menghadang serangan bola listrik tersebut menggunakan tubuhnya, di mana terlihat bola listrik tersebut langsung mereda saat Sakura menghalangi bola listrik tersebut yang akan segera mengarah kepada para Code Breaker. ダメだ。ダメだ。 桜小路さん。 何が。素晴らしいよ、さくらちゃん。 Setelah itu, para Code Breaker pun sudah mulai menyadari alasan mereka dikumpulkan di sini, karena ternyata Perdana Menteri sedang diculik oleh seseorang dengan kemampuan khusus. Karena hal itu, para Code Breaker tidak ada di tempat Perdana Menteri untuk menjaga mereka, yang membuat orang berkemampuan khusus tersebut mampu menculik Perdana Menteri. Sementara itu, di sisi lain kita pun akan dibulatkan Code Breaker 1 yaitu Hitomi segera meninggalkan para Code Breaker yang lain. Dan alur cerita Code Breaker Part 6 pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan alur cerita Code Breaker Part 6? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017 dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya.